Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gazi Amira Muntasir Lingga dengan NIM 2208780. Di sini saya akan membuat video tugas akhir perkuliahan pada mata kuliah Filsafat Olahraga. Jadi di video kali ini saya akan membawakan topik yang disuruh oleh dosen pengampu, yaitu apakah e-sport termasuk olahraga. Oke, baiklah teman-teman, mari kita simak. Saat mendengar kata olahraga, mungkin yang terbayang adalah sepak bola, bulu tangkis, atau atletik. Namun, bagaimana dengan e-sport? Jutaan orang menonton turnamen game seperti Mobile Legends, PUBG, atau Dota 2. Bahkan para pemainnya berlatih setiap hari layaknya atlet profesional. Secara umum, olahraga adalah aktivitas yang melibatkan keterampilan, aturan, kompetisi, latihan, dan tujuan untuk mencapai prestasi tertentu. Selama ini, olahraga sering dikaitkan dengan aktivitas fisik yang dominan. Di sisi lain, e-sport adalah kompetisi permainan digital yang dilakukan secara terorganisir dengan aturan yang jelas, sistem pertandingan, pelatih, strategi, dan atlet profesional. Jika dilihat dari hakikatnya, e-sport memiliki unsur kompetisi, keterampilan, latihan, dan prestasi yang sama seperti olahraga konvensional. Perbedaannya terletak pada bentuk aktivitas fisiknya. Dalam olahraga tradisional, aktivitas fisik menjadi unsur utama, sedangkan dalam e-sport, kemampuan berpikir cepat, koordinasi tangan dan mata, refleks, strategi, serta kerjasama tim menjadi faktor yang lebih dominan. Oke, karena itu perdebatan muncul mengenai apakah aktivitas fisik harus menjadi syarat utama untuk disebut olahraga. Pengetahuan mengenai e-sport sebagai olahraga diperoleh melalui penelitian ilmiah, pengamatan terhadap kompetisi profesional, serta perkembangan organisasi e-sport di berbagai negara. Para peneliti menemukan bahwa pemain e-sport profesional memerlukan kemampuan konsentrasi tinggi, pengambilan keputusan yang cepat, koordinasi motorik yang baik, dan ketahanan mental yang kuat. Selain itu, mereka juga menjalani latihan rutin, analisis strategi, hingga evaluasi performa seperti atlet pada cabang olahraga lainnya. Banyak negara bahkan telah mengakui e-sport sebagai cabang kompetisi resmi. E-sport juga dipertandingkan dalam berbagai ajang internasional dan memiliki federasi yang mengatur standar kompetisi. Namun, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa olahraga seharusnya melibatkan aktivitas fisik yang lebih besar, sehingga e-sport dianggap belum sepenuhnya memenuhi definisi olahraga tradisional. Baiklah, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang olahraga terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan budaya masyarakat. E-sport memiliki banyak nilai positif. Pertama, e-sport dapat melatih kemampuan berpikir kritis, strategi, kerjasama tim, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Kedua, e-sport membuka peluang karir baru sebagai atlet profesional, pelatih, analisis, komentator, maupun kreator konten. Selain itu, industri e-sport juga memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui turnamen, sponsor, dan berbagai peluang pekerjaan. Namun, e-sport juga memiliki dampak negatif. Bermain secara berlebihan dapat menyebabkan kurangnya aktivitas fisik, gangguan kesehatan, kecanduan game, hingga menurunnya interaksi sosial di dunia nyata. Dari sisi etika, pemain e-sport juga dituntut menjunjung tinggi sportivitas, menghormati lawan, menghindar kecurangan, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai utama e-sport tidak hanya terletak pada kemenangan, tetapi juga pada bagaimana kompetisi dilakukan secara adil dan sehat. Oke, baiklah, masuklah kita kepada penutup. Jadi, apakah e-sport termasuk olahraga? Jika olahraga dipahami sebagai aktivitas kompetitif yang membutuhkan keterampilan, latihan, disiplin, dan prestasi, maka e-sport memiliki banyak karakteristik olahraga. Namun jika aktivitas fisik menjadi syarat utama, maka perdebatan masih akan terus berlangsung. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa dapat saya sampaikan untuk video tugas akhir UAS tugas filsafat olahraga ini.
Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.